Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di channel Sultan Maghrobi, yang dimana kami masih membahas tentang seputar kisah keajaiban sholawat, yang dimana diceritakan oleh seorang ulama bahwa si ulama ini melihat seorang pemabuk di samping rumahnya. Beliau itu karena sudah berburuk sangka, gimana nanti kalau dia itu mati, karena kehidupannya tiap hari itu pokoknya mabuk-mabukan lah setiap harinya itu. Terus singkat cerita, pada akhirnya teman-teman, si pemabuk ini meninggal. Entah kenapa ke malam harinya itu si ulama ini bermimpi bahwa si pemabuk ini mendapatkan tempat yang indah, tempat yang bagus, tempat pokoknya. Di dalam mimpi itu si ulama ini bertanya kepada si pemabuk ini, "Wahai fulan, kok bisa ya kamu itu kehidupannya seperti ini? Maksudnya enak lah, sedangkan kelakuan kamu di dunia itu bermaksiat sama Allah. Maksudnya bermabuk-mabukan, pokoknya perkara-perkara yang dilarang lah oleh Allah." Nah terus pada akhirnya si pemabuk ini bilang ke Pak Ulama ini, "Wahai Tuan Guru, pada waktu itu kenapa saya ditempatkan enak seperti ini? Pada waktu itu saya ikut pengajian di salah satu pengajian di tempat nuntut ilmu, di mana kalau orang sebanyak apapun dosanya, berkah Rasulullah kalau minta sama Allah, tepatnya di Mahallul Qiyam, itu semua dosa-dosanya diampuni sama Allah." Nah, terus katanya si pemabuk ini bilang ke si ulama ini bahwa ketika Mahallul Qiyam itu saya nangis minta sama Allah, mudah-mudahan saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, pada akhir hayatnya si pemuda ini, berkah keajaiban sholawat ini, beliau itu diselamatkan oleh Allah. Nah ini pemabuk. Kalau sampean bukan pemabuk teman-teman, kalau kita itu sholawat terus, apa dak kita diampuni sama Allah? Sedangkan pemabuk saja diampuni oleh Allah, apalagi kalau kita tidak pernah maksiat sama Allah, mungkin lah tidak pernah mabuk-mabukan mungkin, apalagi kalau kita bersolawat, insya Allah teman-teman. Jadi solawat itu bukan hanya untuk di dunia saja, melainkan di akhirat. Jadi kalau kita sebagai seorang manusia lah, kalau tidak bersolawat sama Kanjeng Nabi, itu hal yang sangat rugi sekali, karena manfaatnya sangat luar biasa. Bukan cuma tentang finansial, bukan tentang pokok keduniawian lah. Intinya kalau bersolawat itu akhirat pun kita dapat. Jadi saya cuma meningkatkan, ingin apa ya, istilahnya mau menyemangatkan gairah kita untuk bersolawat. Jadi saya mengajak untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk bersolawat setiap hari. Terserah teman-teman ya, kalau teman-teman punya hajat besar ya dikencengin solawatnya. Intinya seperti ini, kalau kita mau mancing di pantai, di laut lah, kalau umpannya kita itu kecil, maka ya kita dapat ikan kecil. Kalau kita itu umpannya pakai yang besar, maka dapatnya yang besar. Sama seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mau umpan yang besar, mau hasil yang besar, ya umpannya harus besar. Kalau kita misal punya hajat sekian, puluhan juta,
Masa umpannya kecil? Kan tidak mungkin kan seperti itu. Secara logika ini teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan barokahnya sholawat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.